Alangkah kagetnya Ustadz tadi. Karena yang dikira masih miskin, masih tidak punya apa-apa, sekarang mempunyai rumah yang sangat luas, sangat bagus, walaupun masih dekat-dekat dengan hutan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajman, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan mudah-mudahan kita semua dimurahkan rezeki, ditetapkan iman, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, pada malam hari ini insya Allah saya akan menceritakan tentang keluarga miskin yang rajin bersalawat. Cerita ini saya ambil waktu saya masih di bangku sekolah dulu, diceritakan oleh mu'alim, oleh Ustadz. Cerita ini, dan insya Allah saya sampaikan mudah-mudahan tidak jauh melenceng dari apa yang beliau sampaikan waktu itu. Jadi pada waktu dulu dalam suatu riwayat ada sebuah gubuk kecil yang reot sekali di dalam hutan, yang mana di dalam hutan itu hiduplah 3 orang manusia. Ada ayah, ibu, dan seorang anak. Jadi kenapa jadi tinggal di hutan? Karena di hutan itu jauh dari keramaian-keramaian, yang pertama. Yang kedua, karena mereka tidak mempunyai apa-apa. Ya, di dalam hutan itu kan istilahnya tidak ada yang menghina dan lain sebagainya. Lanjut cerita, setelah menikah sudah lari ke hutan karena mertua tidak ada, sudah meninggal dari pihak suami, pihak istri, sampai pada akhirnya mereka melahirkan seorang anak. Tetap saja di hutan, kerja cari kayu bakar. Setelah terkumpul, dijual ke pasar, cukup untuk beli makanan, beli beras, ikan, dan lain sebagainya, pulang lagi ke rumah. Istilahnya cari sehari, makan sehari, itulah kerjaan mereka. Setelah beberapa lama lahirlah seorang anak, yang mana semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar. Dan tentunya setelah si anak tadi sudah berumur 6 tahun, maka adalah niat dari seorang tua agar anaknya nanti tidak sampai jadi seperti mereka. Artinya dengan harapan
mudah-mudahan lebih sukses daripada mereka, maka berniatlah mereka menyekolahkan anak ke kota. Dikala ada niat untuk menyekolahkan anak, maka alhamdulillah, yang dulunya jualan kayu tidak begitu laris manis, disitulah sudah mulai ketahuan. Yang dulunya cuma 1.000, 2.000, di situ bisa 3.000 sampai 4.000. Pergilah mereka ke kota untuk menyekolahkan anak. Dengan berjalan, pergi ke kota, sampai di kota, banyaklah orang yang menghina, mengejek. Bahkan si anak tadi setelah sekolah, kelas 1 sekolah rakyat, kalau sekarang ini istilahnya sekolah dasar, banyaklah yang mengejek, bilang ini anak orang miskin dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan kesabaran yang sudah ditanamkan oleh ayah dan ibunya, sabarlah dia. Pada suatu hari ada dari teman sekolah si anak tadi yang orang tuanya mengantarkan si anak tadi ke sekolah, itu memberitahukan kepada orang tua yang mengantar anak ke sekolah, karena biasanya kelas 1 waktu dulu kan diantar dulu, bahwa nanti malam insya Allah kita akan mengadakan maulid yang insya Allah akan diisi dengan pengajian ceramah agama. Karena yang dibicarakan tadi langsung di depan orang banyak, maka ikutlah si orang tua tadi yang miskin tadi mendengar. Iya, tentunya kalau mendengar berarti sudah diundang semua. Artinya tentunya semua diundang untuk ke rumah saudagar kaya tadi, orang kaya tadi. Pamitlah dia ke istri bahwa nanti malam insya Allah datang ke rumah orang paling kaya di kota itu. Istrinya setengah mengizinkan, setengah tidak. Kenapa setengah mengizinkan, setengah tidak? Karena pakaian tidak seperti orang, kendaraan tidak seperti orang, terus yang namanya orang miskin, ya, macam-macam lagi kekurangan. Akan tetapi dengan niat lillahi ta'ala, mudah-mudahan anak tadi bisa lebih sukses, bisa menjadi orang sukses, menjadi orang yang bisa berguna bagi agama, bagi nusa bangsa, dan bisa mudah-mudahan nantinya mengangkat derajat orang tua. Ya pergilah. Sampai di kota itu karena biasanya orang miskin itu lebih hati-hati waktunya. Walaupun jalan kaki, orang naik sepeda, mereka jalan kaki, ayah sama anaknya, tetap lebih cepat daripada orang-orang kota yang lainnya. Karena memang sudah dipersiapkan. Artinya malam ini jam sekian sudah sampai di rumah saudagar kaya tadi. Bukan makanan yang dicari itu bukan makanan, akan tetapi mudah-mudahan akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Sampai di rumah orang kaya tadi, jangankan disuruh masuk, dilirik aja tidak. Kenapa tidak dilirik? Kenapa tidak disuruh masuk? Karena yang datang miskin. Baju bukan puluhan,
hampir ratusan sudah ditambal, dijahit sana sini. Sarung sudah, ya sudah banyak yang robek. Begitupun anaknya. PC bukan lagi warnanya hitam, tapi hitam kekuning-kuningan. Artinya sudah lama. Sampailah datang seorang ustadz, seorang muallim, seorang guru, yang si penceramah tadi, ustadznya pun melihat itu, kalau ada yang mau salaman, yang lebih kaya, yang lebih ini, itu dulu yang dikasih salaman. Akan tetapi karena kepepet, dia terpaksa salaman dengan orang susah tadi. Setelah salaman pun tangan digini-gini kan. Karena tidak disuruh masuk, maka yang susah tadi sadar diri. Duduklah di pelataran. Akan tapi karena ada yang sudah kita masuk semua, tidak enak kalau ada yang di pelataran baru masuk, itu pun di dekat pintu keluar dikit masuknya. Karena orang miskin, orang susah itu banyak ingin mendapatkan pengetahuan, lebih banyak keinginan untuk belajar saja. Dia memperhatikan dari awal sampai akhir ceramah daripada ustadz tadi. Dengan seksama didengarkan. Banyak yang terdahulunya cuma ngantuk, kalau dia tidak. Dia lebih kepada mendengarkan, menyimak. Dan di inti daripada ceramah ustadz tadi adalah apabila kita memperbanyak salawat setiap hari, kita akan mendapatkan keberkahan di dunia dan syafaat di akhirat. Dan apabila orang di dunia mendapatkan keberkahan, maka hidupnya akan menjadi enak dan syafaat di akhirat sudah barang tentu dan pasti masuk surga. Itu yang didengarkan dan diingat selalu oleh orang miskin tadi. Dan Ustadz tadi menyampaikan bahwa salawat terpendek magnet rezeki sallallahu ala Muhammad, yakni salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sampai 3 kali Ustadz menyebutkan, hafallah mereka berdua, anak dan ayahnya tadi. Setelah selesai makan, pulanglah orang, pulang semua. Sampai ke rumah cerita kepada istrinya, wahai istriku, aku mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa, yakni mengamalkan salawat sallallahu ala Muhammad. Sejak hari ini kita memperbanyak salawat kita, memperbanyak amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di dunia dan syafaat di akhirat. Kata istrinya, ya mudah-mudahan kita bisa istiqamah mengamalkannya. Sejak hari itu mereka selalu komat kamit membaca salawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Baik istrinya, suaminya, anaknya, sampai membawa alat mencari kayu, kampak dan lain sebagainya sambil bersalawat istrinya sambil memasak bersalawat. Anaknya pergi ke sekolah jalan kaki, terkadang lari bersalawat dan terus bersalawat. Hari berganti minggu,
minggu berganti bulan, mereka perlahan merasakan perubahan-perubahan yang ada di diri mereka. Yang dulunya jualan kayu ke kota, sekarang ini tidak lagi jualan kayu ke kota, akan tetapi orang dari kota yang datang ke hutan untuk mengambilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan mereka yang mengangkat harga kayu tadi, akan tetapi yang mencari kayu, menambah nilai tadi. Kita misalkan satu babat itu 2.000 jadi 4.000. Akhirnya mereka bisa untuk menabung dan bisa beli tanah, beli sawah, ditanam padi, selalu melimpah-melimpah, dan mereka semakin memperluas sawah mereka, bahkan dalam tidak sampai hitungan tahun mereka sudah mempunyai beberapa orang anak buah, para pekerja. Nah, sampai tahun depannya mereka berniat mengundang ustadz yang ceramah tadi. Karena pernah jadi orang miskin, pernah jadi orang susah, jadi pakaian mereka tidak terlalu berubah. Masih biasa-biasa saja datang ke tempat ustadz tadi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Diutarakanlah niat. Kata ustadznya, insya Allah. Setelah mereka pulang, ada lagi datang satu orang yang lumayan kaya di kampung itu. Kata ustadznya, iya, nanti saya datang ke sana. Setelah Isya, ditunggu-tunggu tidak datang, ditunggu-tunggu tidak datang ustadz tadi. Selang 1,5 jam baru datang. Alangkah kagetnya ustadz tadi. Karena yang dikira masih miskin, masih tidak punya apa-apa, sekarang mempunyai rumah yang sangat luas, sangat bagus, walaupun masih dekat-dekat dengan hutan. Sampai-sampai kebalik, si ustadz tadi yang menanyakan apa amalan agar bisa seperti ini. Kata keluarga yang miskin tadi, sebenarnya amalan kami ini adalah salawat. Karena waktu ustadz menjelaskan tentang faedah salawat, kami pulang daripada pengajian, daripada selamatan, kami langsung mengamalkan, baik istri, anak, dan saya. Dan alhamdulillah, kami sangat berterima kasih sekali karena kami sudah merasakan apa yang disampaikan oleh Ustadz. Dan kami berterima kasih sekali. Dan insya Allah pulang dari sini Ustadz kami beri sebidang tanah. Alangkah malunya Ustadz tadi. Dan di saat itu Ustadz tadi beristighfar, minta ampun, minta maaf kepada orang miskin tadi, dan minta ampun kepada Allah
atas kelalaiannya. Nah, maka dari kisah ini tadi mudah-mudahan kita semua bisa istiqamah bersalawat, bisa bersabar, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan di dalam dunia ini dan syafaat di akhirat nanti. Akhirnya salah hilaf mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.